Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi baru ya, dan materi terakhir di kelas 6 yaitu statistika. Nah, sebenarnya ini materi sudah pernah dipelajari ketika di kelas 4 dan juga bahkan kelas 5. Masih ingat kan dulu di kelas 4 kita mengenal berbagai jenis diagram. Ya, ada diagram apa saja? Ada diagram batang. Ya, bentuknya seperti ini yang berbentuk batang. Kemudian juga kita mengenal diagram garis, mirip seperti diagram batang, cuman disusun dalam bentuk garis seperti ini. Kemudian ada juga diagram gambar atau piktogram yang menggunakan simbolis ya. Misalkan ini A, simbol, kemudian ini B ya, seperti ini. Dan juga di kelas 5 pernah ditambah, yaitu tentang diagram lingkaran. Datanya disajikan dalam bentuk lingkaran seperti ini. Ini 50%, kemudian ini 15, ini 15, ini 30 ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk materi di kelas 6 ini materi statistikanya masih berhubungan dengan diagram batang, garis, gambar ataupun lingkaran. Cuman ada tambahan. Kalau misalkan di materi kelas 6 itu kita akan fokus pada materi pengurutan atau penyusunan data. Kita akan mengenal 3 istilah dalam materi statistika di kelas 6. Yang pertama itu ada yang namanya istilah modus. Nanti di materi statistika kalian akan diminta untuk mencari modus. Apa itu modus? Modus ini adalah nilai atau data yang sering muncul ya, atau data yang paling banyak. Misalkan kalau di sini 4, kemudian 1, 3, 4, 2, 2. Nah, siapa modusnya? Lihat di antara data ini siapa yang paling sering muncul, yaitu 4, karena 4 muncul sebanyak 3 kali. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti akan dibahas lebih dalam. Kemudian ada juga istilah median. Apa itu median? Median itu adalah nilai tengah. Ya. Jadi setelah data diurutkan, nanti kita ambil data yang berada di posisi paling tengah-tengah. Contohnya seperti ini. Ini 1, kemudian 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8. Jadi syaratnya kalau median datanya harus diurut dari yang paling besar, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Setelah itu kita cari nilai tengah-tengahnya siapa. Misalkan ini balik belakang coret 1, depan coret 1, coret, berarti ini nilai tengah-tengahnya adalah 4 ya. Ke depan sisa 4, ke belakang pun sisa 4. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Dan yang terakhir ada istilah min. Kalau min itu adalah nilai rata-rata. Pasti kalian pernah dong namanya menghitung nilai rata-rata. Contohnya seperti rapot saja. Berapa sih rata-rata nilai rapot? Kalian jumlahkan dulu semua nilainya, kemudian dibagi dengan jumlah mata pelajaran ya. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini Ibu akan fokus dulu untuk membahas atau mengulas kalian agar ingat kembali bagaimana cara membuat diagram batang, garis, dan juga diagram gambar. Oke, kita awali dari datanya dulu ya. Di sini Ibu akan disajikan data ya. Ini adalah contoh data tentang berat badan siswa. Ini. Nah, untuk menyajikan sebuah data ke dalam bentuk diagram ada satu syarat utama yang harus dilakukan, yaitu kalian harus menyajikannya terlebih dahulu dalam bentuk tabel. Karena diagram batang ketika kalian menyajikan dalam bentuk data yang masih acak-acakan seperti ini, itu rasanya akan sulit. Jadi hal pertama, buatlah dulu tabel atau sajikan dalam bentuk tabel. Kita buat ya. Tabelnya itu dibedakan menjadi 3 kelompok, 3 kolom. Yang pertama, karena ini data berat badan, berarti kita kasih judul. Kolom pertama itu adalah tentang berat badan. Kemudian kolom keduanya adalah turus, dan kolom ketiganya adalah jumlah. Sekarang kita cek and recheck data yang paling rendah di sini itu siapa. Di antara kumpulan angka-angka ini, angka yang paling kecil nominalnya yaitu angka 30. Maka kita tulis dulu angka 30. Selanjutnya angka yang paling rendah lagi siapa? Ternyata 35. Selanjutnya
40, selanjutnya 45, selanjutnya 50, dan terakhir 55. Ya, jadi untuk tabel urutkan data dari yang terendah ke yang tertinggi. Selanjutnya kita hitung turusnya. Contohnya seperti apa sih cara membuat turus? Kita cek dulu untuk data yang jumlahnya 30 ya. Kita cari di data yang acak ini untuk berat badan 30 itu ada berapa. Caranya kita sisir, kita cari satu-satu. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, ya ternyata ada 4, berarti turusnya kalian buat 4 garis, 1, 2, 3, 4. Tulis di sini jumlahnya 4. Begitupun 35, ada berapa sih data yang berjumlah 35? Kita cari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, berarti turusnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap 5 itu dikelompokkan ya, di garis miring seperti ini. 6, 7, 8, 9. Tulis di sini 9. Dan seterusnya ya, Ibu telah mencari. Kalau ini ada 13, kita buat. Kemudian untuk yang 45 itu ada 7. 50 juga ada 7. Dan terakhir 55 ada 5. Oke, seperti ini ya untuk tabel. Nah, kalau tabelnya sudah terbentuk, maka kita bisa dengan mudah menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Ada 2 sumbu dalam diagram batang itu, ada sumbu Y dan ada sumbu X. Untuk sumbu Y-nya ini adalah menentukan jumlah. Ibu di sini gunakan skala kelipatan 2 ya. Tapi kalian bebas mau skala kelipatan 1 ataupun kelipatan 3, tergantung angkanya aja. 6, 8, kemudian 10, 12, dan 14. Untuk X ini apa? X itu untuk menunjukkan berat badannya. Ada apa saja? Kita sajikan di sini berat badannya itu ada yang 30, 35, 40, 45, 50, dan 55. Sekarang kita sajikan untuk anak yang berat badannya 30, ada berapa jumlahnya? Ada 4, berarti sejajar di sini. Kita garis batang 4. 35 ada 9, berarti tengah-tengah antara 8 dan 10. Kita garis. Ya. 40 ada 13, berarti di sini tarik. 45 ada 7, berarti di sini. Nanti kalian gunakan penggaris ya. 50 juga sama, ada 7 berarti sejajar, dan 55 ada 5, berarti tengah-tengah antara 4 dan 6. Dah, seperti ini. Bagaimana untuk diagram garis? Sama, diagram garis juga tidak jauh berbeda ya. Bentar, Ibu buat di sini. Untuk diagram garis juga dibedakan menjadi 2 sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Untuk jumlah, Ibu tetap menggunakan kelipatan 2. Dan untuk ini berat badannya tetap disalin lagi sama seperti diagram batang. Perbedaannya adalah contoh 30 kilo itu ada 4 orang, berarti kalian tarik garis putus-putus titik ya. Untuk 35 ada 9, berarti kalian tarik garis putus-putus titik. 40 ada 13, tarik garis putus-putus. Kenapa harus pakai ini? Supaya sejajar. 45 ada 7 di sini. Kemudian ini juga 7 di sini, dan terakhir ada 5 di sini. Setelah titik-titiknya semua selesai, tinggal tarik dalam bentuk satu garis. Jadilah diagram garis. Kemudian satu lagi ada diagram gambar. Kalau diagram gambar, kalian gunakan simbolis ya, simbolis gambar. Misalkan karena ini berat badan, berarti kolom ini berat badan dan ini jumlahnya. Kita tentukan dulu simbolnya mau menggunakan lambang apa. Misalkan Ibu gunakan lambang lingkaran. Ketika satu lingkaran penuh, itu Ibu wakilkan untuk
nilai 2. Berarti ketika lingkarannya ada setengah, ini mewakilkan nilai 1. Ya. Sekarang kita berat badannya kita tulis dulu, ada yang 30, 35, 40, 45, 50 dan 55. Untuk anak yang berat badannya 30 itu kan ada 4 orang. Berarti butuh berapa lingkaran? Karena satu lingkaran bernilai 2, berarti untuk 4 kita membutuhkan 2 lingkaran. Untuk bernilai 35 itu ada 9, berarti kita butuh 4 setengah. 4 kali 28 tambah setengah itu nilainya 1, 9. Begitupun yang 40 sama 13, berarti kita butuh 6 yang sempurna dan setengahnya 1. Untuk 7 kita butuh 3 yang sempurna, setengahnya 1. Ini juga sama. Dan untuk yang 5 kita butuh 2 yang sempurna, setengahnya 1. Ya, gampang kan? Jadi untuk diagram gambar, tentukan dulu simbolnya mau apa dan nominal perwakilannya berapa. Untuk diagram lingkaran nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.